Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Masih di channel Jalan Kodim, jalan menuju pembebasan, pencerahan, dan keabadian. Kali ini saya masih ingin melanjutkan obrolan tentang kesadaran ya. Tadi sore kita udah sempat mengupas tentang kesadaran ini ya, dengan judul sedikit provokatif ya, wake up bro, bangun bro dari alam bawah sadar Anda gitu ya. Karena ya kita tidak menyadari bahwa ternyata perilaku beragama kita hari ini tuh sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita gitu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya kita beragama itu ya, kalau bahasa kasarnya ya, tapi ini bukan, tidak bermaksud apa-apa ya, artinya kita dalam keadaan mabok gitu ya. Dan dulu baginda Nabi sempat menegur dulu ya, salah satu syarat untuk bisa memimpin salat itu nggak boleh mabuk. Nah itu, jadi ya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya, kalau saya mengatakan bahwa kita tidak sadar dengan perilaku beragama kita hari ini, karena semua ya, jadi ya, saya kan selalu mengatakan bahwa kajian di sini adalah kajian yang sifatnya ilmiah ya, argumentatif. Kita tidak sekedar menyampaikan sebuah statement tanpa sebuah dasar gitu. Dan bukan cuma dalil nakli toh ya, tapi yang terpenting adalah dalil akli. Karena dalil akli, dalil naral itulah satu-satunya yang menjadi jangkar terakhir dari sebuah dialektika gitu ya. Nah kalau dalil nakli kan itu dia masih sifatnya interpretatif ya, masih perspektif gitu. Tapi kalau yang namanya dalil akli, maka itu berlaku universal gitu. Nah, ketika saya mengatakan bahwa perilaku beragama kita hampir sebagian besar ya, hampir keseluruhan, bukan hampir sebagian besar, tapi hampir keseluruhan di antara kita ini itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Nah, fakta yang paling nyata bisa kita lihat bahwa kecenderungan umat itu sangat simbolis gitu. Ya, ketika mereka melihat simbol-simbol Islam ya, tapi tanda kurung budaya Arab gitu ya, itu mereka cenderung menganggap bahwa seperti itulah yang harus kita ikuti gitu. Dengan memakai sorban, kemudian memakai jubah, kemudian jenggotnya dipanjangkan. Ketika ada komunitas-komunitas seperti itu yang mereka lihat di media sosial, nah itu kemudian mereka tergerak, wah inilah yang mungkin dianggap sebagai ajaran asli dari Nabi gitu. Nah, memang ya mungkin alasan mereka sederhana bahwa dulu baginda Nabi bersorban, mereka bersorban, tentu bagus. Ya, dulu baginda Nabi mengenakan jubah dan mereka pun berjubah. Dulu baginda Nabi memanjangkan jenggot dan mereka pun berjenggot gitu. Ya. Nah, dulu baginda Nabi bersiwak, mereka pun bersiwak ya. Nah, sepintas lalu kan kedengarannya memang ya benar. Dan memang benar, gak ada salahnya kalau memang itu yang dilakukan. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa jangan sampai kemudian kita terjebak kepada simbol-simbol itu gitu. Ya. Nah, sehingga kita melupakan esensi atau inti dari
ajaran dari baginda Nabi itu ya. Jadi kita hanya terjebak kepada mengikuti zohirnya ya, mengikuti budayanya saja, tetapi kita tidak mencoba untuk mempelajari lebih jauh bagaimana perjalanan baginda Nabi sampai kemudian dia bisa menerima wahyu gitu. Ya, kenapa dia bisa terpilih ya menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusannya. Mestinya itu yang harus kita ulik lebih dalam ya. Artinya bagaimana kita bisa menemukan ajaran sejatinya ya, karena itu tidak sekedar meniru simbol-simbolnya ya, tidak sekedar meniru apa yang beliau lakukan ya, karena itu adalah ada sebuah situasi atau konteks budaya yang melingkupi beliau pada zaman itu. Tentu itu tidak bisa disamakan lagi dengan situasi saat ini ya. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan bahwa sebagian besar dari kita itu beragama berdasarkan alam bawah sadarnya? Karena semua pemahaman agama, semua perilaku agama yang kita lakukan hari ini itu disandarkan pada sebuah pengetahuan dan pemahaman dan cerita teori dari masa lalu gitu, masa pada zaman 1500 tahun yang lalu ya. Itulah yang menjadi dasar dari perilaku kita beragama ini. Jadi kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah ya, yang notabene itu merupakan teks ya, sebuah teks ya, kemudian disusun dalam bentuk mushaf, kemudian kita mengkajinya dan mengikuti di situ apa yang diperintahkan di situ, apa hukum-hukum yang tertulis di situ gitu. Demikian pula dengan perilaku-perilaku Nabi diceritakan ya, kemudian dihimpun dalam satu teks yang disebut sunnah, dan itulah yang menjadi panutan kita yang selalu kita ikuti gitu ya. Nah, berarti kalau saya mengatakan bahwa segala hal yang bukan berada dalam situasi saat ini ya, artinya segala pengetahuan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sifatnya berada pada alam bawah sadar kita gitu ya. Nah, termasuk ya yang pengetahuan tadi, pengetahuan tentang bagaimana kehidupan Rasul ya, Nabi, pengetahuan tentang bagaimana perjuangan Nabi pada saat itu ya, itu adalah semuanya adalah akumulasi pengetahuan yang sudah menjadi sebuah kalau kemarin di kajian saya katakan sebagai sebuah fosil pengetahuan gitu ya. Dan dari situlah kita mengacu ya, umat mengacu hari ini untuk menciptakan sebuah perilaku beragama. Nah, berarti memang didasarkan pada sesuatu yang tidak real gitu, tidak real time gitu. Nah, jadi kalau saya membuat sebuah kesimpulan bahwa perilaku beragama kita umat hari ini itu adalah perilaku yang hampir sebagian besarnya didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan yang berada di alam bawah sadar gitu. Kemarin saya pernah mengulas sebuah tema ya, saya mencoba menelusuri jejak sejarah dari perjalanan ajaran Nabi Muhammad sampai hari ini ya. Dan di situ kita menemukan bahwa ternyata pada zaman Nabi ajaran itu memang sangat komplit ya. Ya, semua paket mulai dari syariat ya, hakikat sampai kepada ma'rifat itu satu paket. Ya, baginda Nabi ya, Nabi Muhammad adalah seorang guru syariat. Ya, beliau juga adalah seorang guru hakikat, dan tentu beliau juga adalah
seorang guru makrifat gitu bagi para pengikut-pengikutnya di saat itu gitu. Nah, seiring kemudian dengan perjalanan ajaran ini ya sampai hari ini, di situ kita menemukan terjadinya diferensiasi dari ajaran itu, di mana dimensi eksoteriknya itu kemudian dipisah dengan dimensi esoterik ajaran itu. Ya, dimensi syariatnya dipisahkan dengan dimensi hakikat ya. Dibuatlah kemudian klasifikasi-klasifikasi, dibuatlah dikotomi-dikotomi, dibuatlah pengelompokan terhadap Islam itu ya. Ya, ada yang disebut Islam Sufi, ada yang disebut Islam Syariat ya, ada Islam Tasawuf ya, ada ya bermacam-macam lah ya. Islam Mu'tazilah, Islam Jabariyah ya. Pokoknya ya berbagai macam lah ya. Jadi kemudian ada Islam modern, Islam pembaharu, yaitu belum kepada nama-nama kelompoknya atau nama-nama mazhabnya ya, mazhab Hambali, Hanafi dan lain sebagainya ya. Nah, kesemuanya. Jadi ternyata diferensiasi itu ya, diferensiasi ini bisa terjadi secara politik ya. Diferensiasi ini juga bisa terjadi dari sisi ajarannya ya. Diferensiasi dari sisi kecenderungan politik ya, diferensiasi dari sisi hukumnya, diferensiasi dari secara organisasi gitu atau kelembagaan. Nah, itu berbagai macam diferensiasi terjadi seiring dengan perjalanan sejak ajaran ini dikabarkan oleh baginda Nabi hingga hari ini ya. Jadi ada rentang waktu sekitar 1500 tahun yang lalu gitu. Nah, banyaklah kemudian dai-dai hari ini ya, para ulama-ulama mendakwahkan ya, dan mendakwahkan kejadian-kejadian pada zaman tersebut atau pada zaman sahabat. Itulah yang dijadikan acuan dan patokan untuk menjalankan agama pada hari ini itu ya. Itu luar biasa ya, terjadi sebuah distorsi yang sangat luar biasa dari jarak dimensi waktu yang sangat jauh, itu kemudian berusaha atau dipaksakan untuk diterapkan pada saat ini. Nah, hal yang ingin saya sampaikan ketika saya mencoba membahas tentang menelusuri perjalanan dari ajaran tersebut, bahwa yaitu tadi ya, ajaran yang ada pada saat di zamannya baginda Nabi itu ya hanya itu aja, ajaran tentang bagaimana mengikuti Allah lewat Rasul. Itu sejatinya di situ anunya, inti dari ajaran itu ya. Bagaimana kita mengikuti Allah melalui utusannya, melalui Rasulnya ya. Dan Rasul itu, ketaatan kepada Rasul harus melalui seorang ulil amri, dan ulil amrinya pada saat itu adalah baginda Nabi Muhammad. Itu sebenarnya inti ajarannya cuma di situ. Itu yang kemudian berkembang dalam rentang waktu 1500 tahun yang lalu menjadi begitu ribet, begitu kompleksnya ya, karena dia sudah bersentuhan dengan unsur-unsur baharu ya, sudah bersentuhan dengan wilayah-wilayah politik, sudah bersentuhan dengan nafsu keduniawian ya, sudah bersentuhan dengan nafsu untuk menjadi populer ya, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk menguasai ya, dan sebagainya ya. Nah, sehingga kemudian ajaran itu menjadi sesuatu yang sangat
bisa atau sangat empuk untuk dikendarai gitu, apalagi dalam hal-hal politik ya itu. Nah karena agama ini karena dia sifatnya dogmatis, maka umat itu kan menempatkannya pada sesuatu yang sifatnya sakral gitu. Dia menyimpannya pada kotak Pandora yang tidak bisa sembarang disentuh gitu. Makanya dia sangat rentan untuk dipolitisasi karena ketika itu disentuh ya emosinya itu cepat naik gitu, cepat tersulut gitu. Nah, itu salah satu karakteristik dari penganut agama yang mengacu atau dilandasi pada alam bawah sadar gitu. Nah, jadi contoh yang paling nyata lagi ya, bahwa kita itu sangat mengandalkan alam bawah sadar kita untuk perilaku agama kita, pengalaman agama kita. Ada yang disebut dengan romantisme, ya romantisme beragama atau nostalgia spiritual ya. Kalau bahasanya Mbah Mun itu dia nostalgia spiritual itu. Nah, ada juga menyebutnya sebagai romantisme ya, romantisme beragama. Jadi sosok Nabi Muhammad itu kemudian dibuat sedemikian rupa ya, diciptakan, diceritakan sedemikian rupa sehingga kemudian dia menjadi sesuatu yang terkultuskan gitu. Nah, makanya kan salah satu bentuk kesesatan dalam beragama itu adalah mengkultuskan seseorang ya, yang pembawa wasilah itu. Ya, ini kan juga yang terjadi di zaman bagi kaum Nasrani ya. Mereka mengkultuskan Nabi Isa sampai pada level menuhankan gitu. Nah, kalau untuk konteks baginda Nabi Muhammad memang tidak sampai menuhankan ya, tetapi yang terjadi adalah dia menjadikan baginda Nabi seolah-olah harus ya dimensi fisiknya tuh dipaksakan untuk bisa menjangkau dimensi fisik hari ini gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada ketidakpahaman, ada tidak adanya demarkasi yang jelas antara rasul dan nabi. Ya, kalau rasul rasul itu kan sifatnya kodim, dia entitas kodim. Jadi dia entitas karena dia entitas kodim, makanya di wilayah kodim itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada perbedaan waktu antara di masa baginda Nabi dengan masa sekarang. Itu dimensi rasul itu, ya dimensi kodimnya. Nah, yang keliru adalah ketika umat mau memaksakan dimensi fisik ya, yaitu sosok Nabi untuk dipaksakan bagaimana bisa ditarik atau sama dengan dimensi saat ini. Nah, ini yang sebenarnya kuncinya di sini gitu. Ya, yang mesti ditarik itu ke sini itu adalah Rasul ya, karena Rasul itu kan tidak pernah mati, dia berada pada wilayah kodim. Sementara Nabi, sosok Nabi, dia punya keterbatasan. Baginda Nabi meninggal pada umur 63 tahun, hanya sampai di situ toh. Posisinya sebagai ulil amri berhenti di situ, stop. Makanya kemudian pasti akan ada penerusnya. Baginda Nabi pun menubuatkan itu. Akan selalu ada ya, setiap 100 tahun akan selalu ada yang menjadi pembaharu gitu, yang meluruskan ketika ajaran itu mengalami bengkok-bengkok gitu. Karena tentu kan baginda Nabi tahu ya, sebagai seorang rasul ya, bahwa dalam proses perjalanan nanti pasti akan ada penyimpangan-penyimpangan. Yang berbicara tentang penyimpangan, jangankan di zaman ini, di zaman baginda Nabi pun sudah ada yang disebut sebagai Rasul KW ya, Nabi KW. Ya, mungkin kita kenal yang namanya Musailamah ya, Musailamah. Siapakah
pokoknya begitulah, Musailama kata Musalama gitu ya. Itu kan Nabi KW gitu. Sampai-sampai di zamannya Umar itu kan terjadi peperangan yang sangat dahsyat gitu. Ya, dan saya teringat di situ ada salah seorang sahabat Nabi yang ikut berjuang bersama Nabi. Kemudian dia salah satu penghafal Al-Quran, tapi di zaman itu dia menjadi pengkhianat, dia berbelok ke Musalamah, dia menjadi pengikutnya gitu. Padahal dia nyata-nyata adalah sahabat dekat, kemudian dia menghafal, salah satu penghafal. Jadi mushaf itu kita tuh dihafal gitu sama dia. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan jaminan ya, itu yang saya sampaikan. Ya, kemudian ikut berjuang, tapi akhirnya dia membelot juga, dia menjadi pengkhianat. Kalau nggak salah namanya Ar-Rajjal ya, Ar-Rajjal ya kalau nggak salah. Ya, silakan cari di Sirah Nabawiyah itu ada itu. Kita lanjut ya, bahwa kehidupan barunya Nabi itu yang dipaksakan untuk sama dengan situasi saat ini. Ya, makanya jangan heran ya bagi mereka yang namanya sunnah itu seolah-olah mengikuti semua hal-hal yang sifatnya yang ada zahiriyah pada Nabi. Jadi mereka membuat buku tulis menggambarkan bagaimana fisiknya Nabi, ya, sehingga kemudian itu mereka bisa mengenangnya gitu. Tapi di satu sisi dilarang untuk menggambarkan Nabi. Ya, di film-film itu Nabi itu ditutup gitu. Itu kan paradoks juga itu. Ya, satu sisi dia membuat buku menggambarkan fisiknya Nabi ya, untuk mengenangnya. Ya, dan seolah-olah apa yang dilakukan hari ini itu adalah mengikuti Nabi. Ya. Pertanyaan saya sekali lagi, dan ini berulang-ulang ya, selalu saya katakan, bagaimana caranya Anda mengikuti Nabi yang sudah berlalu 1500 tahun yang lalu? Aduh, coba bener deh, coba pakai ini nih, ya. Itu dimensinya sudah berbeda. Tidak ada perintah untuk mengikuti Nabi, yang ada adalah perintah untuk mengikuti Rasul. Makanya jangan paksakan situasi baharu Nabi Anda bawa di situasi hari ini, di zaman 1500 tahun kemudian gitu. Ya. Yang mesti Anda bawa ke sini, yang mesti Anda update, telusuri itu adalah situasi kodimnya. Jadi Rasulnya, ya, Nabi sudah mati. Jangan terjebak kepada nostalgia itu, kepada romantisme itu. Dan ini kan fenomena, bukan cuma Rasul kan, pelanjut Rasul. Ya, makanya kan kenapa terjadi perbedaan yang sangat tajam antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni, ya. Ini kan semua didasari karena itu tadi, perilaku alam bawah mereka beragama karena didasari perilaku alam bawah sadarnya. Mereka masih mengacu itu dengan pengetahuan ya bagaimana kejadian di zaman itu gitu ya. Antara keluarga Imam Ali yang disebut sebagai Ahlul Bait dengan sahabat Nabi, ya Khulafaur Rasyidin itu yang mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Ini kan antara Syiah dengan Sunni kan terjadi pertentangan yang sangat tajam itu. Itu semua kenapa? Didasari karena ya mengacu kepada pemahaman yang sudah berlalu. Itu sudah berada di alam bawah sadar itu. Kalau masih mengacu kepada di situ berarti ya clear, perilaku agama Anda adalah perilaku yang didasari oleh alam bawah sadar. Ya, semestinya Anda fokus dengan saat ini. Ya. Bagaimana Anda bisa sampai kepada pengetahuan laduni, pengetahuan yang sifatnya huduri gitu. Pengetahuan huduri itu pengetahuan saat ini gitu. Bukan yang kita harus download itu adalah pengetahuan kodim, ya,
di alam baru kita di saat ini. Bukan mencoba untuk menghidupkan pengetahuan di 1400 tahun yang lalu untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ini yang mempengaruhi perilaku beragama kita. Ya, wake up bro, wake up loh. Coba dipikir ya. Ya, beragama itu harus real time. Kita harus ikut kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul ini tuh sifatnya kodim, dia tidak mengenal ruang dan waktu. Ya. Nah, tetapi ketaatan atau perintah itu kan harus mewujud dalam alam baru. Makanya di An-Nisa 59 dikatakan di situ adalah ketaatan kepada ulil amri. Nah, ulil amri ini yang berganti-ganti, bro. Di zaman Nabi Muhammad itu ulil amrinya adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, setelah itu mungkin per 100 tahun ada kelanjutannya. Ya, kalau kita mengacu per 100 tahun setelah bagian Nabi itu kan kita bisa menemukan di situ ada Imam Ja'far Shadiq. Ya, dan beliau juga pun keturunan dari baginda Nabi gitu. Nah, setelah itu kita telusuri lagi gitu. Dan sampai hari ini pun itu pasti ada yang menjadi pewaris Nabi. Nah, kepada dialah kemudian kita mendownload kodimnya, mendownload kodim Allah dan Rasul itu. Kepada dialah kemudian kita berkiblat. Dialah yang disebut sebagai imam zaman. Imam zaman itu bukan sesuatu yang, bukan goib gitu, bukan berlindung. Dia ada di antara kita, bersama kita. Sama ketika Imam Ali, ya, ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya, itu hidup bersama Nabi pada saat itu. Jadi situlah mereka diajarkan syariat, diajarkan hakikat gitu. Jadi satu guru hakikat, guru syariat, guru makrifat itu satu, sama. Karena itu sifatnya linear. Dan mereka yang mengingkari Nabi pada saat itu kan itulah yang disebut sebagai golongan kafir. Nah, mestinya pun begitu pun hari ini. Ya. Ya, mestinya hari ini ada seorang sosok ya yang terpilih yang mewarisi isi dada Nabi, yang mewarisi rohani Nabi, ya, di mana kemudian frekuensi Rasul, ya, nur ilahi bertajalli pada dia. Nah, disitulah kemudian kita berkiblat, disitulah kemudian segala ketaatan dan kepatuhan kita nisbatkan gitu. Artinya kemudian secara otomatis kan kita membawa situasi kodim di zaman 1500 tahun lalu dalam situasi kekinian. Ya, jadi kita sama seperti sahabat-sahabat Nabi pada saat itu gitu. Ya, dan kita mengikuti perintahnya, ya. Apa yang diperintahkan itulah yang menjadi syariat kita gitu. Kita disuruh berjihad, jihadnya seperti apa? Ya, tentu ada kan jihad konteks kekiniannya yang tentu berbeda dengan jihad konteks di 1500 tahun yang lalu. Ya. Nah, mengikuti perintahnya tentu kan ada perintahnya, syariatnya. Itulah syariat kita. Jadi kita tidak mengacu kepada teks-teks Quran itu, di mana itu adalah perintah bagi Nabi yang dikeluarkan di 1500 tahun yang lalu. Ya. Karena sudah itu hanya sebatas hukum gitu. Ya, tetapi yang kita cari adalah, yang kita ingin dengar adalah perintah. Perintah itu kan artinya dia real time kan. Makanya di Quran ada yang disebut sami'na wa ta'na. Inti dari penyembahan itu kan adalah sami'na wa ta'na gitu. Kita mendengar, kemudian kita melaksanakan, taat gitu. Nah, jadi hari ini perilaku umat beragama, ya, salah satu hal yang paling mendominasi itu adalah
mereka merasa bisa langsung berhubungan kepada Allah. Jadi memang ini sepertinya ada sebuah gerakan sistematis yang mencoba untuk memisahkan dimensi-dimensi yang ada dalam Islam itu ya. Ya, ada sebuah gerakan yang mencoba untuk memisahkan antara dimensi syariat dan hakikat serta ma'rifat. Dia bisa misahkan itu. Ya, sekarang kita bisa melihat ya ada sekelompok orang yang menjalankan agama ini hanya kepada menjalankan hal-hal yang sifatnya syariat gitu. Ya. Dan bahkan mereka berkeyakinan hal-hal yang berkaitan dengan unsur rohani, unsur atau esoterik dari agama Islam itu sendiri itu dianggap sebagai bid'ah gitu. Ya. Jadi mereka melarang para pengikutnya untuk masuk kepada hal tersebut. Ya. Nah, kemudian di satu sisi pun ya mereka yang cenderung kepada dimensi esoteriknya agama itu ya dia cenderung mengindahkan yang namanya syariat. Ya, padahal untuk masuk kepada dimensi esoterik agama itu atau dimensi hakikat ini mereka harus melewati syariatnya. Ya. Nah, syariat dari hakikat itu adalah torekat. Nah, di dalam torekat inilah yang memberikan garansi ya. Bagaimana kita bisa tersambung dengan Allah dan utusannya. Ya, di situ di torekat selalu ada yang disebut dengan silsilah. Ya, itulah yang menjadi garansi ketersambungan kita. Nah, di dalam torekat itu disitulah kita bisa menemukan yang disebut sebagai guru mursyid. Nah, disitulah ada perintah-perintah. Makanya disitulah kita bisa mempraktekkan yang namanya sami'na wa ta'na. Nah, banyak mereka yang mengindahkan gitu, yang mengabaikan tentang keberadaan bertoreka ini, malah ya beberapa ya kelompok-kelompok syariat malah membid'ahkan ya, sampai mengharamkan untuk yang disebut dengan torekat itu. Jadi mereka membuat klasifikasi gitu, pengelompokan ya. Islam torekat lah, Islam tasawuf, Islam sufi, ya, Islam itulah. Jadi itu sebenarnya itu adalah sebuah strategi, sebuah gerakan untuk bagaimana memisah-misahkan yang namanya agama. Padahal itu kesemuanya satu. Dia adalah sebuah sistem yang linear berkesinambungan. Ya, untuk masuk kepada hakikat kita harus melewati syariat. Ya, untuk masuk kepada ma'rifatnya itu ada syariat hakikat yang harus kita jalani gitu. Ini yang disebut dengan linear berkesinambungan. Ya. Yang kadang mereka pun ada yang memahami bahwa harus melewati syariat, tapi ya yang diajarin syariat melulu, ya. Dan itu bukan syariat agama, tapi lebih kepada hukum-hukum fikih sebenarnya. Ya, yang dimaksud syariat itu adalah ya kita mengikuti atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh mereka yang menjadi pelanjut Nabi, pewaris Nabi. Itu yang disebut bersyariat. Di situ ada perintah. Ya. Nah, apa bedanya perintah dengan hukum ya? Sebenarnya yang tertulis di Quran itu adalah hukum sebenarnya. Ya, bedanya seperti ini ya, kalau di jalan raya ada lampu merah ya. Jadi ketika lampu merah menyala ya kita tidak bisa melanggarnya, itu adalah hukum kan. Hukum yang sudah ada gitu. Tapi kemudian karena ada presiden yang mau lewat, ya akhirnya walaupun lampu merah itu tetap dibuka itu jalannya, tetap mereka yang ikut dalam rombongan presiden tetap bisa melewati itu lampu merah. Karena ada sebuah perintah yang punya otoritas yang lebih tinggi gitu. Ya.
Apakah kemudian dikatakan bahwa dia melanggar aturan? Ya tidak, karena ada sebuah perintah. Makanya itu posisinya, statusnya perintah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Ya, dan inilah yang mesti kita temukan. Ya, sepertinya kita sudah terlalu banyak ngobrol ya. Terlalu banyak berbusa-busa sudah ini mulutnya. Tapi ya intinya ya saya ingin mengatakan bahwa ayo bro, wake up bro, bangun ya. Coba review kembali cara beragamamu itu. Ya, apa namanya? Kalaupun apa yang kami sampaikan ini adalah mungkin masih agak berat untuk Anda terima, tetapi ya silakan ya untuk dicermati kembali ya, bahwa ya kita itu beragama adalah tujuannya kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, untuk tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sebuah sistem yang sifatnya top down, yang langsung dari Allah sendiri. Untuk langsung kepada Allah sendiri itu ya itu tidak mungkin, tetapi melalui utusannya, selalu mengutus utusannya, dan lewat utusannya inilah kita bisa mengidentifikasi jalan-jalan tersebut gitu. Ya, kalau Anda merasa mampu untuk langsung kepada Allah, ya silakan Anda lakukan. Dan saya berani mengatakan, bahkan 1.000.000 tahun pun Anda hidup, Anda tidak akan mampu, tidak bisa itu. Nah, ada juga, jadi sebenarnya itu kuncinya di sebuah pemahaman bahwa Rasul sudah mati. Ketika pemahaman Rasul sudah mati itu melekat, maka ya otomatis itulah yang terjadi. Kemudian muncul sebuah pemahaman bahwa umat kita bisa langsung kepada Allah ya. Makanya kan sekarang ya kita lihatlah, orang beragama itu semaunya ya, sesuai seleranya. Mereka pilih-pilih, oh ini cocok dengan saya gitu ya. Ada yang cenderung ke simbolik, ya udah mereka ikut ya. Rata-rata kan mereka suka yang mayoritas. Rata-rata ya terkadang juga mereka ikut tren ya. Sekarang lagi ngetren ini, ada pertemuan ijtima ulama ya di Lampung, itu kan saya lihat sangat masif itu di media sosial ya. Ya, gak ada masalah, silakan ya. Ya ada yang mungkin rutin ikut kajian sunnah dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan sunnah gitu. Ada yang juga sibuk mungkin pada hal-hal yang lebih spiritual gitu. Ya silakan ya, itu semua terbuka ya. Dan ada juga nih yang lebih parah, ikut mengejar karirnya gitu ya, seolah bahwa karir itu akan abadi gitu. Ini itu lucu itu ya, sibuk mengumpulkan harta ya, sibuk mengejarnya karir, tanpa dia sadari umurnya sudah inilah, rambutnya udah putih di mana-mana, jenggotnya udah putih semua, dan dia tanpa sadari sudah mulai punya cucu. Apa yang dia kumpulkan tadi dia kejar, nanti kalau mati dia tinggalkan. Itu kan kelucuan itu sebenarnya, mengejar sesuatu yang nanti akan ditinggalkan. Katanya untuk anak cucunya, yang ngapain dipikirin anak cucu, dia juga nanti juga bisa kok melakukan hal yang sama seperti itu. Aneh-aneh sebenarnya. Tapi ya itulah, karena memang ya sistem kehidupan seperti itu ya. Sebenarnya kan ini fata morgana, kita harus bisa masuk ke dalam ranah kodim, baru bisa melihat, baru bisa mengatakan bahwa semua fata morgana. Kalau Anda mengatakan seperti itu tapi tidak berada dalam dimensinya, ya Anda dianggap gila, Anda dianggap
ngawur gitu, ya Anda akan diserang habis-habisan gitu. Ya, kalau Anda tidak berada pada dimensi itu. Ya. Jadi jangan sembarang mengeluarkan statement kalau Anda tidak pernah masuk pada dimensi itu. Karena segala sesuatunya sifatnya dimensional. Jadi makanya apapun persangkaan Anda terhadap Tuhan, itu pasti benar jika berada pada dimensinya. Ya, itu kata kuncinya di situ itu. Ya, so, Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, it's okay. Jikalau Anda berada pada dimensi itu. Anda mengatakan Tuhan sangat dekat, lebih dekat dari leher kita. It's okay, it's true ya. Kalau kamu berada pada dimensi itu. Tuhan sangat jauh, dia berada di atas ars, tidak bisa kita jangkau. Itu juga benar gitu. Kalau Anda pada di dimensi itu. Gitu. Karena apapun Allah adalah tergantung apa persangkaan Anda gitu. Itu artinya ya, Anda berada pada dimensi yang mana. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ayo review kembali ya. Dan tentu untuk bisa masuk kepada kesadaran kodim tadi, sebuah kesadaran di mana kita sudah bisa mempraktekkan yang namanya pemahaman kodim, bagaimana mendapatkan pengetahuan laduni, ya itu sebenarnya sederhana bro. Carilah orang-orang yang selalu ngomong tentang hal ini, ya diskusilah sama dia, ajak diskusi sampai pagi ya, untuk bisa mengetahui tentang ilmu ini. Ya oke, ya clue-nya di situ ya. Jadi pemirsa sekalian, saya tidak akan bosan-bosannya ya. Insya Allah akan selalu hadir menyertai Anda semua di channel ini, di kajian ini. Ya. Dan sekali lagi bahwa ini hanya sebuah penyampaian ya. Tidak ada sebuah paksaan ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Yang pasti bahwa kami sudah menyampaikannya. Yang keliru kalau kami memahami sesuatu dan kami tidak menyampaikannya kepada publik. Ya. Dan sekarang untuk penyampaian ke publik, saran itu semua ada. Ya. Nah, dan saya pikir banyak pilihan-pilihan yang Anda bisa lihat di medsos ya. Silakan Anda membandingkan. Ya. Dan yang parah kalau Anda tidak melakukan itu yang keliru ya. Karena sejatinya ya, kalau kita mengacu kepada mushaf Quran bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk memberikan persembahan kepada Tuhannya ya. Nah, tentu ya hal yang harus pertama Anda lakukan adalah mengenali dulu Tuhan yang mana. Ya, jangan sampai Anda seumur hidup ingin melakukan persembahan tetapi Anda keliru. Ya, Anda salah alamat gitu. Nah, makanya ya saya mengingatkan bahwa yang paling pertama adalah temukan dulu itu alamatnya. Ya, oke. Tetap station di channel Jalan Kodim. Jalan menuju pembebasan, pencerahan, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.